We'll see, kita akan melihat tentunya apakah ini bukan jadi masalah untuk teman-teman dari EVOS Icon. So, ini dia 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. Siapakah yang mendapatkan match point di match pembukaan SPS Challenge Finals Group Stage Day 2, karena masih dipandu oleh Cipi dan juga Gio. Sejauh mata memandang, kedua-duanya sama-sama memiliki late game power. Terlebih lagi kalau ngomongin EVOS Icon, seperti yang Omo udah bilang, memang dengan daya Kadita ini pasti early-nya mungkin akan dipegang oleh teman-teman dari EVOS Icon. Yang perlu diperhatikan, diwaspadai adalah bagaimana nantinya permainan rerumputan yang akan dibawa oleh Krite dengan comfort hero-nya. Paling tim fight yang kepanjang ya dimiliki oleh Buji dengan Cold Altar. Cuman dari segi emblemnya sendiri kita bakal ngelihat ada killing spree di kantong Kadita dan juga dari Faramisnya. Plus ada Pull Yourself Together dari Kadita. Ini akan membuat dari spellnya bakal lebih cepat dari cooldown Petrify-nya. Dan sekarang EVOS Icon sendiri memilih untuk bermain lebih sabar lagi. Conclusive Blast di tangan Lolitanya, Ivan. Ada agility juga, tenacity juga. Berarti emang dari Ivan emang bener-bener bakal coba untuk mengharas kemana-mana pun itu juga. Dan Ivan sekarang coba untuk menahan Susujin dalam ancaman sekarang, dan RSG bakal mencoba untuk mendapatkan satu first blood-nya. Walaupun satu lethal counter tadi sempat menambah darah, tapi Susujin tetap bisa dihindari begitu saja. Ya, sangat disayangkan sebetulnya ya dengan adanya pengambilan terhadap satu buah gold buff yang ternyata di denial. Dengan ada satu buah serangan yang datang dari semak-semak dari dua pemain arah CSG, membuat Susujin harus tumbang untuk kali pertama dan bahkan menjadi korban first blood. Lebih lagi, kita udah pantau di mana Turtle sudah mulai muncul, udah mulai dipoking juga oleh pemain-pemain dari RSCSG, terkhusus Bray. Yang perlu diperhatikan posisi dari Diablo yang bakal coba untuk menjegal perjalanan dari Susujin. Apakah Susujin masih bisa melakukan setup Turtle-nya karena lethal counter dan juga Retribution ternyata masih belum cukup on point di tangan seorang Susujin. Turtle berhasil menggol RSCSG dan bahkan satu pemain dipanis begitu saja dengan damage yang diberikan. Dua pemain down ditukar dengan adanya satu player dari EVOS Icon. Ya, cukup sedikit terlambat dari Krite ya, dengan dia memiliki satu raw wave. Bahkan dari Susujin sendiri tadi juga nggak terlalu banyak bisa berkutik dari satu lane di arah Turtle tersebut. Sekarang Diablo dengan satu platingan gold yang bakal coba untuk dia amankan, berhasil menambung pundi-pundi gold untuk dirinya di masa depan. Di top lane, Oki di sini benar-benar kasih kebebasan, walaupun untuk bersama dengan Doma ya sama-sama level 5 masih bisa catch up juga. Tinggal gimana nantinya dari anak-anak RJSG. Kalau memang dia mengandalkan Oki bener-bener, ya Veldora yang harus menjadi salah satu target operasi, atau bahkan Susujin yang bisa dilunakan oleh Oki. Alright, kita bakal lihat karena udah mulai ada satu buah serangan sebetulnya yang keluar, tapi skirmish belakang yang belum mau direspons. Iron Hook kali ini, tapi itu bakal dibalas dengan Demon Blast, tapi tercancel begitu aja. Dan sekarang Kraja tidak ditemukan bernyawa, dan sekarang teman-teman dari EVOS Icon sepertinya mulai kehilangan ritme permainan mereka. Tidak seperti di game yang kedua, dan satu Iron Hook hampir saja melumat Doma. Tapi ternyata tidak mengenai target sasaran yang membuat Lucian Kitty harus mundur lagi ke arah belakang. Tapi Bray bakal memberikan zoning out, mengcutting perjalanan pulang, ditambah lagi dengan adanya satu buah Diablo dengan Black Dragon From-nya mengarahkan satu momen down effect dari area Doma yang masih bisa bertahan. Tapi one last hit coming from Buji membuat Doma pun tumbang seketika, berhenti di pertukaran satu tukar satu. Susujin still survive. Berikut juga dengan adanya Ivan yang membuat teman-teman dari EVOS Icon mereka bakal mundur. Tapi lihat Bray masih pengen ngasih space buat Oki mengarah untuk melakukan plating terhadap gold. Dan juga dari area bottom lane kita lihat Veldora bakal maksimalkan kekosongan sebetulnya untuk melakukan plating dan bahkan menghancurkan objektif outer turret. Masalah yang tadi kalau misalnya tadi di opening kita ngomong, bukan ada di tangan Oki, tapi Bray yang jadi masalah. Kenapa? Ivan, Susujin ini bisa banget di cancel dari segi ultimate-nya. Demon Blast bisa di cancel, lethal counternya juga bisa di cancel dengan adanya energy eruption yang dimiliki oleh Bray. Dan itu terjadi bahkan di top lane sana. Tapi lihat bagaimana mereka bersama dengan Wild Charge. Dan ada lethal counter juga. Digeprek kali ini Diablo-nya tidak lagi bisa bermain. Tapi kali ini Krite yang ketinggalan di arah belakang bisa diselesaikan dengan baik oleh Buji dan juga Bray.
Yap, satu pemain hilang, Diablo tumbang ditukar dengan Necroid dari adanya pemotongan jalan pulang yang dimiliki oleh teman-teman dari RSCSG. Terpantau switch lane masih belum dilakukan. Di area top lane masih menjadi satu buah pertikaian yang cukup sengit antara Oki dan juga Douma. Terlebih lagi kalau ngomongin posisi Douma di sini udah terpick off satu kali yang perlu diperhatikan juga untuk kedepannya nantinya, karena ini akan mempengaruhi bagaimana item nantinya diamankan oleh seorang Douma. Dan sejauh mata memandang, kita bakal lihat EVOS Icon juga udah mulai nurunin tempo permainannya. Begitupun juga dengan RSCSG. Lethal counter dibuka, berikut juga dengan ya Retributions hanya untuk melakukan pengambilan terhadap satu buah lethal counter agar mendapatkan vision sebetulnya yang dibutuhkan oleh EVOS Icon. Ya kadang Little Wanderers ini sangat-sangat penting ya untuk bisa menambah pundi-pundi experience. Apalagi Sucujin juga kita lihat memang lagi kalah level dari Bray. Beda satu level plus dengan Turtle yang udah 2 kali di kantong RSGSG. Cuma sekarang sebenarnya dari segi gold masih sama-sama balance. Sucujin maju ke arah depan, coba untuk ditarik oleh Buji dengan Shadow Stampede-nya, tapi Sucujin masih coba untuk bertahan. Iron Hook-nya masih bisa dikocek, tapi Conceal bakal coba untuk mendapatkan satu player yaitu Cry, tapi Ride-nya dengan Raw Wave belum memiliki damage. Wall charge Veldora. Buji masih punya gold antar untuk melamatkan diri, tapi Black Dragon Form Diablo ke arah paling belakang mengejar ke arah Doma. Lihat Cry-nya tidak punya lagi apa-apa. EVOS Icon mencoba untuk menukarkan siapapun yang permatanya, dan itu adalah Diablo. Ya, satu tukar satu, kuantitas berada di posisi yang sama, 4 pemain. Dengan adanya 4 pemain, terlebih lagi sang pemegang Retribution pun masih berada di area laning phase kita. Tapi lihat di area top lane, Doma mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi ada Ivan di depan sana, ada jadi korbannya. Oki tumbang, berikut juga dengan adanya satu buah altar Tara top lane yang harus hilang nampaknya. Berkat ada satu buah wave minion, tapi akan ada pertukaran yang bakal dibentuk oleh RSGSG dengan adanya setup Turtle terakhir. Tapi Sucujin tidak tinggal diam. Dari Veldora, begitu menyakitkan. Sucujin dapetin Turtle-nya dan gak cuma Turtle. Satu player yaitu Lucian Kitty pun tidak bisa lagi bermain. Prime jadi korban kedua juga. EVOS Icon mulai mengamuk. Yap, at least mereka akhirnya bisa memaksimalkan keadaan, mematahkan perfect turtle yang sempat dibuka oleh teman-teman RSGSG. Dan bahkan bukan main, mereka bakal coba untuk mengarah lagi ke area mid lane outer turret yang kini berhasil diruntuhkan oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Kini mereka bakal bisa lebih luas lagi untuk mengekspansi sektor hutan ini dimiliki oleh teman-teman dari RSGSG. Karena kalau membahas dari area sisi item yang tadinya equal dari ekonomi, ini udah mulai di-lead dengan 3.000 network. Dan bahkan kalau ngebahas karya Doma, masih dengan item bekal yang dimiliki, yaitu ada Cross Sight dan juga Demon Hunter Sword. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dari sisi Veldora sendiri yang udah mulai siap untuk memberikan zoning out. Karena kita tahu dia udah mengamankan karya Heptasis dan juga Blood of Despair. Damage yang dihasilkan, Power of Nature dengan clear yang sangat cepat, dan juga 1,8 detik dari area sisi stun evac-nya itu bakal memberikan impact yang lebih lagi terkait teamfight dari EVOS Icon untuk RSGSG. Menantikan adanya Twilight Armor ya, mungkin ada di tangan Ivan untuk menghentikan laju dari Oki juga. Sekarang Orange Buff, oke, berhasil diamankan oleh Sucujin juga, walaupun sempat ada kerusuhan yang dibangun. Yang menarik adalah bagaimana RSGSG bakal ngerespon ketertinggalan mereka, leading 2.300 gold oleh dari EVOS Icon ya. EVOS Icon sebenarnya udah megang kendali di awal-awal permainan ini. Menit-menit 9 nih, Brute Force juga udah dikantongin oleh Sucujin. Berarti akan ada efek movement speed tambahan dari Sucujin itu sendiri. Yap, dan sejauh ini Iron Hook udah mulai mengarah ke area target yang cukup tebal ya. Itu yang membuat akhirnya dari area sisi EVOS Icon sendiri masih bisa mundur ke area belakang. Dan terlebih lagi dari teman-teman RSGSG, mereka bakal coba untuk reset dulu, nggak mau memberikan respon teamfight sebetulnya. Mengingat Lord yang pertama sudah mulai muncul di area permukaan game kita yang ketiga. Udah mulai terlihat dan terpantau setup dari pemain-pemain EVOS Icon. Udah mulai coba untuk menyisiri rumputan bagaimana posisi dari RSGSG. Ada Conceal tuh dibuka oleh teman-teman EVOS Icon, cuman itu hanyalah satu bagian karena Cry-nya berhasil menupaskan Diablo dan gak ada lagi badan untuk RSGSG. Praktis, EVOS Icon akan mendapatkan Lord ini secara gratis. Yap, tidak ada lagi satu pemain. Perbedaan kuantitas dan perbedaan network ini yang membuat RSGSG tidak mau mengambil resiko lebih jauh lagi. Dan terlebih lagi ngomongin karya dari sisi leveling juga Sucujin mulai menyesuaikan diri. Dan Lord berhasil disecure secara free oleh teman-teman EVOS Icon, membahas mengarah karya gold
Dari tadi Veldora yang berfokus ke area wave minion, nge-clear, mainin 4-1. Dia yang memimpin perekonomian di game yang ketiga. Tapi lihat Buji. Oke, dengan Nyaris. adanya raw wave dari Krite, hampir memberikan tegangan yang luar biasa terhadap Buji. Coba sekarang, dengan Lord yang sudah berjalan ke arah bottom lane, anak-anak EVOS Icon bakal coba untuk mengharas apapun yang ada di depan mata mereka. Bahkan Bray, ini benar-benar di pressure habis-habisan oleh teman-teman EVOS Icon yang tadinya Susujin kalah satu level. Sekarang lihat, Susujin di level 13, Bray-nya masih level 12. Terungguli konsil Put Veldora. GT. Gokil, itu dia. Wall charge. Dengan wall charge menabrak Timber Nice one. 1,8 detik akan ada di atas udara. Masih bisa mundur ke area belakang tanpa terpick off. Dan Lord bakal berjalan tepat ke area dari sisi inner bottom turret, yang dimana Lord kali ini memberikan dampak cukup positif. 3 inner yang dimiliki oleh RSCSG bakal langsung dipangkas habis oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan lihat manajemen wave minion mereka yang terpantau rapih banget di masing-masing lane-nya. Sayangnya Veldora tadi udah sempat keluarin flicker ya, jadi nggak ada lagi escape mechanism yang dimiliki oleh Veldora itu sendiri. Cuman sekarang Nemean Blast bakal coba dilakukan. Cloud Altar defensif dari RSCS didebakan. Ya, Domanya sulit banget untuk digapai oleh Diablo dan ada raw wave yang dikeluarkan. Veldora maju ke arah depan. Braya dalam ancaman dan Bujinya hilang. Dan lihat bagaimana teman-teman dari EVOS Icon mendapatkan satu player. Mereka juga mendapatkan Iron Hook. best turret, tapi Iron Hook yang collect. Sutsujin hilang seketika. Where are you going, Sutsujin? Kata Lucian Cutie. Itu yang membuat akhirnya Iron Hook mengarah tepat ke area satu member penting dari EVOS Icon. Dan ada satu pemain yang hilang sebagai bentuk kompensasi yang walaupun memang kalau ngomongin worth it atau tidaknya masih belum bisa untuk menutupi kerugian yang RSCSG alami sih. Karena di Lord pertama saja teman-teman EVOS berhasil menembus pertahanan base start yang dimiliki oleh RSCSG. Membahas lagi karya dari sisi item, kita lihat dari area Oki sendiri udah mulai cukup mumpuni sebetulnya. Apalagi kalau ngomongin posisi, dia baru terpick up 1 kali. Udah ada item bekal dari sisi Oki, ini menjadi salah satu item repetitif yang selalu digunakan. Ada Demon Hunter Sword, Golden Staff, berikut juga dengan adanya dari sisi Carson Side. Ini bakal sangat-sangat menunjang dari emblem Quantum Charge yang dia gunakan di game kali ini. Terlebih lagi kalau membahas dari sisi Doma yang juga memberikan kontribusi besar. Dia udah jadi Hexclaw sih. Ini yang perlu diperhatikan. Mengingat kalau ngomongin Hexclaw ini jadi salah satu power defensif juga sebetulnya untuk Doma ketika ada serangan yang nantinya masuk. Hati-hati Veldora, hati-hati karena rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada Conceal orang. play. Bloodihannya sudah mulai masuk ke dalam tubuh Veldora, tapi Oki kali ini bakal Blast. coba untuk dihajar dengan Flicker. Demon Blast. Susu jember ke depan, tapi momen tepat muncul dari Buji dengan Gold Altar. Diablo hadir dengan Black Dragon Form, mencoba untuk mengejar karena Domanya, tapi total counter Okinya hilang seketika. 2 player RSC dan bakal lihat bagaimana Doma begitu berit karena belakang. Diablo-nya hilang praktis, tersisa hanya Lucian Kitty dan El Momento One man standing. di tangan EVOS Icon. No one man standing. Lucian Cutie, mampukah dia bertahan? Tapi lihat Puji masih memiliki pasif yang membuat dia bisa spawn lagi dengan sangat cepat. Tapi damage yang diberikan oleh Suji terlalu perih, mengarah tepat ke area dari seseorang Lucian. Kita lihat base-nya terexpose dan EVOS Icon mereka menolak untuk dikalahkan. Gokil, gorengan kikil itulah EVOS Icon. Mereka menunjukkan kualitas permainannya. Game pertama oke.